di chapter kedua ini part pertama kita akan membahas mengenai project management and information technology konteks. Jadi konteks IT project management. Jadi gambaran secara umumnya tujuan pembelajarannya nanti kita akan bisa diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan sudut pandang dari sistem dari project management dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam IT project. Kemudian memahami organisasi yang termasuk di dalamnya ada 4 frame nanti yang akan kita jelaskan, organizational structure, struktur organisasi, dan organizational culture, jadi kultur dari organisasi. Kemudian bisa menjelaskan kenapa stakeholder management dan top management commitment itu kritis ya di dalam suksesnya sebuah project. Kemudian memahami konsep dari fase project dan project life cycle dan apa perbedaannya antara project development dan product development. Jadi nanti ada perbedaan yang nyata antara pengembangan project sama pengembangan produk. Kemudian nanti bisa mendiskusikan apa atribut yang sifatnya unik dan diverse nature of IT project, perbedaan alami dari IT project. Kemudian bisa menjelaskan teknologi, tren yang IT project sekarang yang mempengaruhi manajemen ya, termasuk juga globalisasi saat ini seperti sekarang sudah industri 4.0, kemudian outsourcing yang lagi rame hari ini tentang omnibus law, tentang undang-undang cipta kerja, kemudian virtual teams. Ya, kita di masa pandemi ini kita banyak bekerja secara virtual, kemudian kolaborasi juga secara online dan secara virtual. Dan bagaimana nanti sekarang ini ada tren menggunakan project management yang sifatnya agile. Kalau teman-teman kenal Scrum dan lain-lain, itu banyak dipakai oleh IT company, terutama yang sifatnya masih baru berkembang atau disebut dengan startup, seperti yang di Indonesia paling terkenal Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Itu pengembangannya projectnya menggunakan metode namanya Scrum, bagian dari Agile. Ini selanjutnya, project cannot be run in isolation. Jadi proyek itu nggak bisa jalan di lingkungan yang terisolir ya, atau terisolasi. Project itu harus dilakukan di dalam lingkungan organisasi yang luas. Kemudian project manager membutuhkan need to use system thinking, harus menggunakan system thinking. Dia mengambil sudut pandang ya yang holistik atau menyeluruh of carrying out dengan membawa project within the context of the organization. Jadi membawa project ini ke dalam konteks dari organisasi. Nah, senior manager must make sure project continue to support current business need. Jadi nanti di dalam project ini ada senior manager yang harus meyakinkan bahwa project ini kalau dilanjutkan dia akan mensupport, ya akan mendukung kebutuhan bisnis yang berjalan saat ini atau current business. System view of project management. Jadi system view of project management adalah pendekatan sistem ya, yang ini mulai berkembang tahun 50-an untuk mendeskripsikan a more analytical approach ya, pendekatan analitik to management and problem solving. Jadi pendekatannya pendekatan analitik dan dia berbasis pemecahan masalah. Itu mulai berkembang di tahun 50-an. Ada 3 bagian yang melingkupi. Yang pertama sistem filosofi. Dia adalah secara keseluruhan model dari berpikir tentang things as a system, tentang segala sesuatu sebagai sistem. Kemudian sistem analisis ini pendekatannya berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Dan berikutnya adalah sistem management. Dia
mengarahkan ke bisnis, kemudian ke teknologi, kemudian organisasi, isu-isu organisasi sebelum mengambil sebelum membuat perubahan di dalam sistem. Nah, ini contoh dari tiga spare itu kalau bulatan, tapi kalau kita kan sebutnya ya anggap aja lah tiga bulatan, three spare model for system management. Jadi ada tiga lingkaran model dari sistem manajemen: bisnis, organisasi, dan teknologi. Contohnya ini ada sebuah project pengadaan tablet di universitas. Kalau kita bicara dari spare-nya bisnis, nanti kita akan bicara apakah tablet project pengadaan tablet ini atau pengadaan kalau tablet teman-teman tahu lah ya, laptop yang handphone yang bentuknya besar itu tablet, kayak iPad dan kawan-kawan, itu akan membebani pembiayaan dari perguruan tinggi. Kemudian what will it cost students, beban biayanya bagi pelajar atau bagi siswa atau bagi mahasiswa. Kemudian what will support cost be, jadi apa nanti yang akan mensupport pembiayaannya. Kemudian what will the impact be enrollment, kalau ini nanti dilaksanakan apa dampaknya, apakah lebih baik, apakah lebih buruk. Kalau dari sisi teknologi, nanti pertanyaan adalah should the tablet be based on Apple, Microsoft, Android, atau sistem lainnya. Karena contohnya di dalam tablet itu ada beberapa operating system yang jalan, yang terkenal diantaranya Android, kemudian iOS ya untuk Apple, dan juga ada tablet yang punyanya Microsoft seperti Surface dan lain-lain. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah what application will be required. Jadi kalau sudah beli tablet, kemudian aplikasi apa lagi yang harus ada di dalamnya. Kemudian what will the hardware specification be, jadi nanti hardware itu spesifikasinya seperti apa, berapa memorinya, berapa ininya, karena kan mempengaruhi harga ya. Kalau sudah nanti bicara memori, bicara prosesor, bicara peripheral lainnya ya. Kemudian how will the tablet affect various network and speed, jadi bagaimana tablet nanti berpengaruh terhadap bermacam-macam jaringan ya. Kemudian kecepatan jaringannya juga nanti berbeda-beda. Kemudian will more power cords be required in the classroom, kalau nanti semuanya pakai tablet, nggak pakai buku, umpamanya nggak pakai nyatet-nyatet, kemudian kelasnya harus disiapkan tempat colokan listriknya. Nah, kalau dari sisi organisasi apa yang harus disiapkan? Will the tablet project affect the all student, just traditional student, or only certain major? Jadi kalau nanti ini diadakan, nanti akan berpengaruh ke mahasiswa yang mana, apakah yang keseluruhan mahasiswa yang tradisional, ataukah hanya yang tertentu saja ya, kelompok-kelompok besarnya saja, umpamanya yang kelas IT atau yang lain gitu. Kemudian how will the project affect student who already have tablet or laptop, jadi kalau yang sudah punya, kemudian nanti apa dampaknya, apakah mereka tidak usah beli baru lagi, kemudian tinggal upgrade dan lain-lain. Kemudian who will develop special application or books for the tablet, jadi siapa yang ngembangin aplikasinya. Kemudian who will train student, faculty and staff, jadi nanti bagaimana proses training dan lain-lain. Ini kita bicara tentang organisasi ya. Jadi ini analytical thinkingnya seperti itu. Kemudian ini perspektif di organisasi ada 4, dalam satu frame ada 4 kolom ya, yang isinya perspektif dari organisasi. Kalau structural frame, dia akan bicara tentang roles and responsibility, peran dan tanggung jawab. Kemudian koordinasi, kemudian kontrol ini bisa pengawasan, bisa pengendalian. Kemudian organizational chart help describe this frame. Jadi biasanya kalau kita punya di dalam struktur organisasi itu ada siapa yang memimpin. Nah, jadi nanti akan kelihatan di dalam chart siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, kemudian nanti siapa kepala-kepala bidangnya, dan siapa nanti kepala-kepala seksinya. Nah, itu bisa dijelaskan di dalam chart ya.
organizational chart. Kemudian ada human resource frame, ya, frame sumber daya manusia, menyediakan harmoni antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan dari orang, sumber daya, ya. Kemudian political frame, koalisi kompos, ya, yang terdiri dari individu yang bervariasi dan dia memiliki banyak kepentingan, ya, interest di dalam satu grup. Kemudian konflik dan power are key isunya. Jadi konflik dan kekuasaan adalah kata kuncinya. Kemudian symbolic frame, symbols dan meanings, ya, arti yang saling berelasi kepada kegiatan. Kemudian nanti ada di dalamnya ada culture, kemudian bahasa, kemudian tradisi, dan gambaran. Ini adalah gambaran dari bagian-bagian yang akan mengisi frame tentang simbolik. Jadi organisasi itu dibagi menjadi 4 ini. Jadi ada yang karena dia terstruktur organisasinya, karena dia organisasi yang sifatnya formal. Kemudian ada juga yang karena dia berkumpul, kemudian dia punya interest yang sama, biasanya partai politik. Kemudian human resource, kemudian dia punya punya common interest, biasanya terkait kalau seandainya human resource ini seperti kita bergabung di dalam organisasi kemasyarakatan. Kalau symbolic frame ini biasanya organisasi tradisi di masyarakat. Kemudian what went wrong di dalam paper yang berjudul Study in Project Failure. Jadi studi di dalam kegagalan sebuah project. Ada 2 researcher, ya, yang mengexamine, researcher yang kemudian melakukan penelitian yang sukses dan gagal dari 214 project IT over an 8 year, lebih dari 8 tahun periode di dalam beberapa negara di Eropa. The researcher, para peneliti, menemukan bahwa hanya 1 in 8, jadi 1 dari 8, atau kalau dipresentasikan 12,5% were considered, yang dipertimbangkan sukses in term, jadi dalam terminologi of meeting. Jadi suksesnya itu dia bisa memenuhi ruang lingkupnya, waktu yang ditetapkan, ya, goals dari waktunya, dan cost goalnya. Jadi tujuan dari pembiayaan. Jadi contohnya cost goal tuh gini, kalau kita mau kalau cost goal itu contohnya kita mau bikin kegiatan, nanti budgetnya itu 1 juta. Nah, berarti kalau seandainya project itu berhasil dikerjakan dengan angka 1 juta, artinya cost goalnya terpenuhi, ya, goalnya terpenuhi, bahwa proyeknya tidak memakan biaya tidak lebih dari 1 juta. Tapi kalau lebih dari itu berarti dia dianggap failure atau gagal. Kemudian the author say, jadi si penulisnya mengatakan bahwa the culture within many organization is often to blame. Jadi kultur dari banyak organisasi ini yang lebih sering disalahkan. Kayak kita di Indonesia ini, kalau seandainya ada kegagalan, ya sering banget orang menyalahkan, ya memang kulturnya begitulah, rapatnya malas, telat, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tidak teknikal, tapi itu yang disalahkan. Among other things, di antara yang lainnya, people often do not discuss important leadership. Jadi masyarakat tidak sering, ya, mendiskusikan pentingnya kepemimpinan, kemudian siapa para pemangku kebijakannya, dan isu-isu yang terkait dengan risk management atau manajemen risiko. Kemudian organizational structure, ada 3 basic organization structure. Ada fungsional, ya, fungsional ini ada fungsional manager, dia kemudian melaporkan ke CEO atau pimpinan perusahaan. Kemudian program manager report to CEO. Kemudian metric, middle ground between functional and project structure, ya. Personal often report to 2 or more boss. Jadi kalau metrik ini kan perpaduan, ya, antara fungsional sama yang project. Jadi dia biasanya bisa satu pejabat fungsional itu
dia kemudian personilnya dia akan melaporkan lebih ke satu bos, jadi bisa lapor ke komandan ininya, project manajernya, atau di atasnya lagi program manajernya, kemudian dia bisa terlibat di dalam lebih dari satu project. Kemudian strukturnya bisa saja lemah, maksudnya dia tidak dijadikan organisasi yang apa namanya istilahnya itu, organisasi yang sifatnya permanen, tapi mungkin saja sifatnya ad hoc atau sementara. Begitu proyek selesai dia akan dibubarkan. Nah, kemudian yang dipertimbangkan adalah balance-nya ya, keseimbangan antara tim ini. Kemudian itu akan membentuk strong metric. Jadi metrik itu kan perpaduan antara, kalau metrik itu strukturnya mau horizontal, vertikal, dia tidak linear. Nah, jadi kalau metrik itu dia bisa bisa memindahkan orang, bisa bergabung ke mana saja di dalam struktur itu, ya sangat-sangat agile ya, sangat tangkas. Nah, ini adalah gambaran dari fungsional, project, dan matrik tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau fungsional itu secara umumnya seperti ini, dan ini kan common ya, kita umum bisa lihat ada CEO atau presiden direktur, di bawahnya ada vice president atau wakil presiden, di sini ada engineering, di sini vice president manufacturing, kemudian vice president IT, vice president human resource, di bawahnya ada staff. Ini secara umum gambaran struktur yang sifatnya fungsional. Nah, kemudian kalau project bisa saja nanti langsung CEO dia langsung ke program manager A, program manager B, program manager C, kemudian dia baru membawahi staff. Sementara kalau metrik dia sama seperti tadi, ada staff A, staff B, staff C gitu ya. Kemudian di bawahnya ada project manager A, B, C. Nah, dia di struktur ini si program manajernya itu setara dengan vice president. Jadi kemudian dia bisa menarik staff dari manapun. Nah, ini yang disebut dengan organizational structure yang bentuknya adalah matrix. Kemudian kalau kita membandingkan structure influence on project, kalau kita bicara tentang fungsional, maka project manager otoritasnya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada kalau di fungsional. Nah, karena semuanya dipegang oleh direktur-direkturnya itu tadi, vice president, kemudian CEO. Nah, kemudian kalau matrik ya ada yang weak matrik, balance matrik, sampai strong matrik. Itu tetap sampai moderate ya kewenangannya, otoritasnya. Sementara kalau organisasinya berstruktur project, dia high ya, dia tinggi. Nah, yang lain-lainnya juga persen organizational personal assign ya, kalau yang project ini dia full time di situ, sementara kalau yang fungsional hampir tidak ada. Jadi kalau kita mau bicara project, kita nggak bisa pakai yang fungsional jelas ini, jadi kita minimal pakai yang matrix atau sekalian kita organisasikan menjadi project. Tapi sekali lagi bahwa project sifatnya temporer, ada batas waktunya. Kemudian organizational culture atau budaya organisasi adalah sekumpulan of share assumption, jadi asumsi yang dibagi bersama. Kemudian nilai-nilai dan behaviors atau perilaku yang menjadi karakter, that characterize atau menjadi karakter the functioning of an organization, jadi fungsi dari sebuah organisasi. Jadi kultur itu adalah asumsi-asumsi. Jadi contohnya kayak di Indonesia, kulturnya melihat orang kulit putih itu lebih cantik. Nah, ini kita, bukannya saya rasis, tapi ini kan asumsi ya, asumsi bahwa ada common ini ya di kita, bahwa melihat orang putih itu lebih cantik. Padahal kan orang yang berwarna gelap kayak kita sebagian besar ini itu eksotis dipandang orang dari luar negeri. Nah, ini asumsi-asumsi di dalam kultur yang asumsi-asumsi ini yang kemudian menjadi kultur di dalam organisasi kita. Kadang bias seperti ini, pandangan yang bias seperti ini, itu akan mempengaruhi, karena nanti kita bicara di organisasi di Indonesia, baik di Indonesia sendiri ada kota besar, ada kota kecil dan lain-lain. Nah, nanti kulturnya akan sangat berbeda.
Kemudian many experts, banyak ahli yang menyatakan percaya bahwa underlying causes of many company, menggarisbawahi ya masalah-masalah dari banyak perusahaan, problems-nya, companies problems, masalah-masalah dari perusahaan are not the structure or staff, tapi dari kulturnya, bukan dari strukturnya atau dari staffnya, tapi banyak kasus itu dari kultur organisasinya, sehingga perlu untuk membangun kultur perusahaan. Kemudian ada 10 karakteristik dari kultur organisasi ya. Kalau kita bicara di sini ada asteriknya. Dia emphasis atau menekankan bahwa project work is more successful in organization culture where these item are strong. Jadi yang dikasih asterik ini dia biasanya menentukan sukses atau tidaknya sebuah organisasi ya, atau setidaknya dia mempunyai dampak yang tinggi seperti member identity, identitas dari anggota, kemudian group emphasis, penekanan terhadap kelompok, kemudian people focus, fokusnya orang-orang ini mau kemana, kemudian unit integration, pengintegrasian unit-unitnya, kemudian kontrol atau pengawasan atau pengendalian, kemudian toleransi terhadap risiko, karena ada yang bisa menoleransi risiko yang tinggi, rendah, sampai moderat. Kemudian reward kriteria dari rewardnya atau reward and punishment itu artinya kan memberikan penghargaan, kemudian kalau reward penghargaan, punishment pasti ada ininya ya. Kalau ada reward pasti ada punishment. Kalau reward penghargaan, punishment itu adalah hukuman. Kemudian konflik toleransi, bagaimana kita menoleransi konflik yang ada di dalam organisasi kita. Kemudian means and orientasi, dan open system, fokus terhadap sistem yang terbuka. Kemudian stakeholder management, project management. Project manager must take time to identify. Jadi seorang project manager harus mengambil waktu untuk mengidentifikasi, memahami dan memanage hubungan antara project stakeholder. Jadi project stakeholder itu macam-macam. Mulai siapa sih stakeholder itu kan pengampu kepentingan ya. Siapa aja yang berkepentingan di dalam project kita? Jelas pemilik modal, siapa yang memberi membiayai program ini, maka dia adalah orang yang paling menentukan di dalam suksesnya sebuah proyek. Kemudian nanti siapa yang menggunakan proyek ini. Nah, itu contoh-contoh dari siapa yang disebut dengan stakeholder. Kemudian using the four frame of organization can help meet stakeholder needs and expectation. Jadi dengan 4 frame tadi itu kita mau pakai yang fungsional, kemudian tradisional dan lain-lain, itu akan membantu kita untuk lebih memahami pada saat kita ketemu dengan stakeholdernya. Nah, senior eksekutif atau top management are very important stakeholder. Jadi orang yang ada di puncak jabatan, dia adalah orang yang paling penting. Contohnya di Samarinda adalah yang paling puncak adalah wali kota, karena wali kota bilang A, semua di bawahnya pasti akan sama, bicaranya juga A gitu. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya nanti stakeholder akan kita bahas di chapter 13. Mungkin ini dulu part 3, part pertama dari pertemuan kedua, nanti kita lanjutkan ke part 2.